Pas mau tidur, udah baru merem dia. Baru merem, itu dia ditarik bang kakinya bang. Ditarik sampai ke bawah kasur, sampai akhirnya diangkat ke atas. Sampai palanya itu di bawah. Kamu harus mati. Yang ditaruh nih, coba cari. Warga tuh semua tuh geledah tuh bang. Rumah dia tuh digeledah tuh. Akhirnya ketemu lah nih satu benda dibungkus kain putih, diikat kayak model pocong tuh bang. Itu isinya kelabang, belatung, sama cicak. Nah kelabang ini cuman posisinya kelabang yang udah kepotong. Ternyata Mbak Santi itu sudah meninggal 1 minggu sebelumnya. Meninggal. Meninggalnya di kampung? Enggak. Perjalanan. Diketemukan mayatnya itu di bawah jembatan dengan kondisi telanjang bulat, tapi tangan dan kakinya tidak ada. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen Podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistis yang nggak akan pernah bisa dilupakan oleh dia dan juga temennya. Karena kejadian ini cukup berbekas lah. Bahkan di cerita yang udah sempat gue denger tadi, ada korban jiwa di dalam cerita ini dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Kita langsung sapa aja narasumbernya. Di sebelah gue udah ada Bang Devri. Bang Devri, apa kabar? Bang. Baik-baik aja nih ya? Alhamdulillah Bang, baik. Ini kan kejadiannya cukup epic ya, karena kita tadi sempat ngobrol di depan tuh ya. Dan ini kejadian tahun berapa sih Bang? 2013 sampai 2014. Oh, cukup panjang ya? Ya. Dan kejadian ini hampir membuat rumah tangga teman lu ini berantakan ya? Hampir berantakan. Akibat si Santi itu. Ya. Yang akhirnya tewas mengenaskan. Dalam kondisi telanjang dan bagian tubuhnya ada yang hilang ya? Iya, betul. Nah, jadi buat kalian yang penasaran nih, kenapa si Santi itu bisa sampai kondisi meninggal seperti itu? Kalian wajib banget simak video ini sampai habis. Dan sebelum itu, gue mau nginfoin juga nih buat kalian yang pengen diundang jadi narasumber di Lentera Malam untuk bercerita. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, itu ada di lenteramalam.id. Dan buat kalian yang suka protes nih, kalau Lentera Malam ini banyak iklannya, ada alternatif lain nih. Kalian bisa mampir aja ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Di sana gue jamin bebas iklan. Oke Bang Devri, udah siap buat ceritanya nih? Siap. Oke, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Sebelumnya ini sebenarnya cerita punya teman saya, teman SMP. Di sini harusnya dia yang cerita bang. Cuman karena gimana ya, kalau kita bilang di sini ada masalah, ada aib lah. Keluarga ya? Aib keluarga. Ya lebih utamanya sebenarnya aibnya si dia, sebenarnya aibnya teman saya ini gitu loh. Yang menyebabkan dia nggak bisa cerita di sini dan akhirnya meminta saya untuk menceritakan hal ini. Karena kan kebetulan juga di sini ada andil juga saya mengalami hal itu. Iya. Tadi kita sempat ngobrol dan lu ngalamin juga efek dari kejadian ini. Iya. Jadi pada awalnya nih Bang Don ini kerja di Kalimantan. Kebetulan di Kalimantan dia kerja berapa tahun lah itu, di tahun 2010 sampai dia 2012. Akhirnya dia pulang ke Jakarta lagi. Di sini dia pulang memang tujuan untuk menikah dengan pacarnya yang di Jakarta kan. Dan untuk tetap juga di Jakarta akhirnya dia. Nah di tahun 2013 itu Bang Don ini karena dia merasa sudah punya modal bang ya, dia buka lah usaha. Jadi spare part kendaraan. Memang ini anak terbilang pinter bang, dagangnya pinter saya bilang. Saya akuin lah dagang dia pinter lah. Sampai dia dapat link satu perusahaan terkenal di dunia otomotif. Yamaha atau Honda lah ya? Ya antara antara dua itu ya. Itulah. Setelah dapat link ini nih, kan ada promosi nih bang untuk event di PRJ. Akhirnya dia ikut lah tuh, karena ada sponsor kan, berani dia ikut.
Nah di PRJ itulah dia bertemu dengan seorang SPG yang memang kebetulan dipekerjakan di Botnya dia. boothnya dia. Nah menurut dia nih, ini SPG cara dagangnya bagus. Akhirnya setelah event selesai, dibawa nih SPG nih ke toko dia nih. Memang bagus, akhirnya tokonya naik tuh bang, penjualan naik tuh. Setelah nih SPG sempat ditarik sama dia ke toko, ini udah mulai ada perubahan karakter nih bang. Dari teman lu. Dari Bang Doni ini, dari teman saya ini. Perubahan karakter gimana? Yang tadinya dia sama istrinya nih cintanya minta ampun gitu, apalagi dia baru dikaruniai seorang anak ya kan. Pasti kan nggak mungkin lah seorang suami tiba-tiba benci ngeliat istrinya, apalagi istrinya baru melahirkan anak dia gitu kan. Nah ini bener-bener bang, itu setiap ngeliat istrinya benci, hawanya tuh pengen marah terus. Itu hawanya pengen marah terus kayak jijik gitu. Nah yang membuat jijik ini adalah keringet dari istrinya ini bang. Jadi keringet istrinya ini mengandung lendir gitu. Akhirnya si Bang Doni ini jijik lah, gimana sih gitu. Iya, Kok iya. aneh ya, maksudnya istri gue kok keringetnya berlendir gitu kan. Nah bukan itu aja bang yang bikin Bang Doni marah, ini bukan itu aja. Ada hal lain juga yang bikin Bang Doni sering marah sama istrinya nih. Kebiasaan dia sering ke kamar mandi, dan itu nggak 1 jam bang. Kalau perempuan mandi 1 jam wajar, ini bisa berjam-jam bang, tapi tidak melakukan aktivitas mandi. Dia hanya berendam di bathtub, berendam gini, air sampai leher, udah, nggak melakukan aktivitas mandi. Di situ yang bikin kesel Bang Doni adalah bukan karena aktivitas seperti ini sebenarnya, karena kan dia punya anak bayi. Bayi ini tinggal, Oh, jadi bayi ini mau nangis, mau apa gitu, si Sri ini anteng aja di backup, cuek aja di kamar mandi. cuek aja di backup. Tuh yang bikin marah-marah terus. Sampai akhirnya membuat Bang Doni ini udah males lah untuk tidur satu ranjang sama istrinya. Akhirnya pisah ranjang. Pisah ranjang, ya kalau bilang pisah ranjang banget sih enggak ya. Iya, iya. Cuman istilahnya udah nggak mau satu ranjang lah. Jadi bang, si istrinya sama anaknya tinggal tetap di kamar, si Bang Doni tidur di sofa. Karena itu kejadian udah berbulan-bulan. Nah kebetulan nih si istri punya paman. Kebetulan kan nih istrinya nih anak yatim piatu. Dan memang yang menikahkan pada saat itu pamannya, yang menjadi walinya. Nah kebetulan pamannya ini orang Padang, dan memang ilmu agamanya kuat. Karena dia sempat dapat beasiswa sekolah di Al-Azhar. Al-Azhar yang di Kairo. sana. Iya, iya. Kairo. Bukan yang di Blok M kan? Bukan. Al-Azhar Kairo bang. Iya, iya. Nah di Al-Azhar Kairo sempat jadi ngajar juga di situ dia. Oh, sempat jadi guru di sana. Sempat jadi guru. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Masih jadi guru. Nggak tahu kenapa ya. Memang dia jadwal libur, dia pulang ke Indonesia. Tadinya nih pamannya niatnya mau pulang langsung ke Padang bang. Nah nggak tahu kenapa nih, kok dia pengen mampir nih ke rumah ponakannya ini. Nggak tahu feeling atau apa ya, kita nggak tahu gitu ya. Padahal nggak ada rencana sama Nggak ada sekali rencana buat mampir ya. Nggak ada rencana buat mampir. Memang tadinya mau langsung pulang. Ada mampir lah tuh pamannya tuh. Ya istri temen saya juga kaget gitu, karena nggak ngasih kabar. Nah si paman ini pas baru masuk langsung ngomong, bang, saya nyampe rumah kamu kok hawanya nggak enak ya. Langsung ngomong kayak gitu ke istrinya teman saya ini. Emang kenapa? Wo, kan kalau orang Padang kan manggilnya wo ya bang. Iya. Emang kenapa wo? Enggak, ini hawanya nggak enak loh rumah kamu itu. Suami kamu mana? Masih toko. Pulang jam berapa? Paling biasa habis maghrib. Yaudah, telepon, bilang wo datang, suruh pulang cepat. Telepon kan habis dia kan. Di teleponnya tuh pas telepon sempet masih marah bang. Oh, Ngapain kesel sih dulu nelfon ya. gitu? Kesel dulu Ngapain sih ya. nelfon? Iya, iya. Gangguin aja orang lagi nyari duit juga, nelfon mulu. Enggak, ini gua datang. Nah, habis dia bilang gua datang, reda tuh marahnya tuh. Oh yaudah nanti jam 4 lah saya pulang. Teman saya ini pulang nih, si Bang Doni dia pulang. Nah nyampe rumah nih, namanya seorang ponakan dengan paman pasti kan cium tangan ya. Begitu jabat tangan si pamannya istri, itu pas mau ditarik gini nih, sama si pamannya istri ini digentak. Tuk. Begitu digentak tuh teman saya tuh pingsan. Jadi antara pingsan dan sadar. Jadi badan nggak bisa ngapa-ngapain, cuman mata dan kuping masih berfungsi. Jadi Masih mata bisa ngeliat, masih denger melihat, kuping masih mendengar. Dan si istri di situ panik bang. Wo, ini suami saya kenapa wo? Kayak gini nggak bisa gerak sama sekali gitu kan. Udah biarin aja, tunggu dulu. Sama si Wonya disamperin nih.
si teman saya ini nih. Diginiin kupingnya nih, diraba. Itu keluar bunga bang. Hah? Keluar bunga. Keluar bunga Dari telinganya? dari belakang telinga sini. Itu kembang sepatu keluar. Istri kaget dong. Loh, ini apa wo? Terus ini suami saya gimana, masih kayak gini kondisinya? Mau dipindahin ke kasur nggak? Udah nggak usah, biarin aja sampai sebangunnya. Udah kamu tidur aja, tinggal aja biarin. Jadi tuh teman saya tuh masih di ruang tamu sampai tertidur di situ lah. Pas di pagi harinya nih sadar kan teman saya kan, sadar. Langsung si Wo nanya nih, pamannya istri nanya nih, kamu ngeliat istri kamu gimana? Jijik Wo, sekarang masih, cuman nggak seperti kemarin. Memang apa yang bikin kamu jijik? Keringet dia itu loh Wo, ada lendirnya. Itu jijik saya ngeliatnya. Udah gitu kebiasaan dia itu aneh. Masa di kamar mandi bisa berjam-jam? Udah gitu nggak ngelakuin aktivitas mandi lagi. Sampai anak ditinggal nangis gitu loh. Ya udah, sekarang kamu ambil telur di dapur, kasih ke paman, kasih ke Wo. Diambil nih sama teman saya nih, telur yang ada di dapur nih, dikasih ke Wo-nya. Untuk apa Wo? Udah kamu lihat aja nanti. Telur ini diusapin tuh bang ke di jidat istrinya tuh. Diusapin. Setelah diginiin pakai telur, kamu pecahin sama teman saya kan. Cuman kan teman saya namanya telur ya, takut amis atau apa lantai kan. Disiapin dulu tuh piring tuh, kayak mangkok gitu. Ternyata bukan telur bang yang keluar bang, kodok. Hah? Kodok hidup. Kodok hidup yang keluar Di dalam telur itu? dalam telur. Sekarang kita logikanya, telur segede mana, kodok segede mana. Teman saya di situ bingung, kok bisa keluar kodok gitu. Terus langsung dilihat, suruh ngeliat lagi istrinya. Nah sekarang kamu coba lihat istri kamu gimana, perasaan kamu sekarang. Biasa aja sekarang mah paman. Tadi kamu bilang jijik, tadi, sekarang enggak. Langsung paman bilang, oh ya udah, nanti kamu istri kamu paman bawa pulang dulu ya ke Padang. Nanti kamu di sini dulu sendiri. Terus nanti kamu kalau di tempat di toko, kamu lihat orang yang sekiranya ekspresinya agak berbeda sama kamu perhatiin ya. Besoknya istri bawa nih sama pamannya nih ke Padang nih. Kan suami, akhirnya teman saya tinggal sendiri dong di rumah tuh. Berangkatlah besok kerja biasa. Memang ada satu gelagat perempuan yang tadi saya bilang itu SPG itu, yang tadinya sering gelendotan, sering ya pokoknya manja-manja sama dia lah. Tiba-tiba ekspresinya beda, nggak seperti itu lagi. Dia nelfon pamannya nih, ada paman gini-gini. Yaudah sekarang gini, kamu wudhu, tapi usahain wudhu itu jangan sampai batal. Kalau bisa kamu pakai buat sholat. Tapi kan saya tahu nih teman saya kayak gimana gitu loh. Untuk sholatnya saya tahu lah, gitu kan. Pamannya juga sama gitu, tahu gitu loh. Tapi pamannya juga ngomong, tapi saya yakin kamu itu nggak bakal sholat. Kamu tuh paling susah suruh sholat. Udah kamu ambil wudhu aja, yang penting wudhu aja sampai batal. Nah suatu ketika tuh di toko, si perempuan nih tiba-tiba tuh ngegelendot lagi bang. Ngegelendot tuh. Nah teman saya nih kayak langsung ngerasa risih. Yang biasa digelendotin ya gitu, ini enggak ngerasa risih. Apaan sih? Gitu kan. Akhirnya setelah kejadian itu si dia nelpon lagi ke pamannya. Wow, tadi ada yang begini nih. Ya udah sekarang gini, kamu pergi ke pasar beli sapu lidi. Buat apa wo? Udah beli aja dulu. Udah beli. Nanti sebelum kalau nyampe rumah telepon lagi kata wonya. Udah akhirnya dibeli di pasar nih bang. Sapu lidi yang dari batang daun kelapa tuh. Harus itu soalnya. Harus itu. Akhirnya udah pulang dia. Nah sampai depan rumah nih, karena dia suruh nelfon kan telepon lagi kan. Wah saya udah nyampe depan rumah nih. Terus gimana? Saya masuk apa gimana? Sebelum masuk, kamu bacalah doa atau baca surat yang kamu hafal. Apa aja. Akhirnya teman saya kan kebetulan hafal ayat kursi hafal. Jadi baca ayat kursi nih bang. Nah pas dibaca ayat kursi itulah, itu di dalam rumah kayak ada yang jatuh bang. Suara kenceng banget. Tebung. Karena dengar suara jatuh, kan teman saya langsung masuk ke dalam. Dia khawatir ada barang jatuh, atau mungkin ada hewan tikus jatuh dari atap gitu ya. Dia masuk, nggak ada apa-apa. Semuanya masih rapi. Yang ada hanya bau amis, bau busuk. Setelah kejadian jatuh itu. Dan itu sempat dicari sama teman saya tuh.
ini bau busuk dari mana? Itu nggak ketemu bang. Sampai akhirnya dia masuk kamar, setelah dia beres-beres kan mandi baru pulang dari tempat toko dia kan, beres-beres, dia mau tidur. Di tempat tidur itu dia ngerasa bau amisnya makin kenceng. Nah akhirnya kan dia inget nih sama sapu lidi yang istri pamannya nih. Telepon lagi sama dia. Paman, ini sapu lidi buat apa? Itu buat bersihin kasur kamu dulu sebelum kamu tidur. Karena memang kan kalau orang dulu bilang kan kalau mau tidur bersihin dulu pakai sapu lidi, siapa tahu ada yang gimana gitu kan. Yaudah dibersihin sama dia tuh. Dan kebetulan kaki dia ini yang satu yang sebelah kiri itu ada di atas kasur. Begitu dia bersihin, 2 tebasan pertama itu kasur terbang bang, mental ke atap. Teman saya itu posisi karena kaki yang kirinya ini di atas nih, itu ngejengkang. Telepon lagi kan, panik dia. Paman, kasurnya terbang. Udah, bersihin lagi. Saya takut paman. Udah bersihin lagi. Bersihin lagi sama dia. Terbang lagi bang. 2 kali terbang ditinggal sama dia kan. Ditinggal kabur sama dia. Dia keluar nih ke pos nih. Nyamperin security tuh. Karena saking takutnya gitu kan. Dia cerita lah sama security tuh. Awalnya nih ngajak security main. Apa untuk nemenin. Nemenin di rumahnya karena takut. Di rumahnya karena takut. Cuman si security juga takut juga ternyata. Wah. Akhirnya nelpon saya. Lu bisa nggak ke rumah? Ngapain? Saya bilang. Udah ke rumah temenin gua. Kebetulan kan karena saya ojol ya. Jadi bebas lah jamnya bebas gitu kan. Akhirnya yaudah ntar saya ke situ lah. Saya nganter ini dulu saya bilang gitu. Udah akhirnya setelah nganter saya ke situ ke rumah dia tuh. Dan memang di sini kan posisinya kan agak sedikit belajar gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi agak paham lah ya. Memang untuk kondisi rumah itu memang hawanya nggak enak bang. Nggak enak banget. Nggak nyaman lah. Kalau untuk orang-orang yang kita yang model-model kita yang peka gitu ya, nggak nyaman banget gitu. Tapi saya nggak omongin ke si Doninya, takut mungkin dia makin ketakutan kan, saya khawatir gitu juga bang. Makanya saya nggak omongin di situ. Akhirnya kita main PS di situ tuh bang, bertiga tuh, saya, Doni dan security tuh main PS di situ bertiga. Berarti security diajak lagi nih? Diajak. Karena udah bertiga, jadi berani nih ya? Berani. Iya. Karena udah bertiga berani dia mau gitu loh. Cuman dia ngomong sama si Doni. Tapi saya nggak bisa lama pak, karena saya kan masih jam tugas. Namanya tugas kan takutnya warga sekitar komplain kan. Iya. Akhirnya udahlah, mainlah kita PS bertiga nih. Sampai di jam 3:30 subuh itu security akhirnya izin. Pak, saya lanjut tugas ya. Soalnya saya nggak enak nih sama warga sama Pak RT. Udah mau pagi takut pada banyak yang keluar gitu. Iya kan namanya udah 3:30, takutnya ada warga mungkin yang mendusin atau apa ya pak. Akhirnya, oh ya udah pak nggak apa-apa. Ada teman saya ini, masih ada saya gitu kan. Langsung di situ akhirnya tinggal berdua nih kita main PS nih. Di sini saya ngerasa kok nggak enak banget gitu ya. Makin nggak enak hawanya. Saya ngomong sama si Doni, Don, telepon paman lu Gih. Ini hawanya makin gak enak nih, makin subuh. Saya bilang, buat apaan? Udah telepon Gih. Karena berhubung HP ini ditaruh di kamar, lagi dicas kan. Akhirnya kan dia harus jalan dulu ke kamar kan. Ini kan PS kita main di sini nih. Iya. Kamar itu di sana. Lumayan lah jaraknya gitu kan. Nah saya ditinggal sendiri nih, lagi main PS anak-anak sendirian gitu kan. Nah nggak tahu kenapa nih seketika nih saya ngerasa beberapa menit tuh kayak hening bang. Saya nggak dengar suara apapun, bahkan suara PS aja nih saya lagi main ini nggak denger saya, bener-bener nggak denger sama sekali. Nah dari posisi lagi nggak denger gitu, saya lagi sedikit mematung gitu kan, hening gitu, kayak saya berasa di alam lain ya. Ini tiba-tiba di ujung mata saya nih kayak ada sesosok kepala yang lewat gini nih. Awalnya cuma gini-gini doang, lama-lama dia lewat jalan sampai depan tuh, dan itu tetap badan saya tuh nggak gerak, tetap kepala doang. Dan itu mukanya hancur banget bang, hancur banget. Udah gitu baunya itu, wah Allah, bau busuk banget, bau amis, pokoknya kalau dibilang apa ya, kayak mau muntah lah. Sampai situ saya nahan muntah di situ. Cuman gimana ya, kalau saya ngomong juga pasti si Doni panik gitu kan, takut saya gitu kan. Udah sedih aja tuh. Sampai di jam 4 saya tahan, akhirnya udah saya izin pulang ke si Doni. Izin pulang ke Doni. Cuman ya di situ gimana caranya saya harus bisa pulang, pikir saya gitu kan. Kalau saya bilang saya habis ngalamin hal itu,
nggak mungkin diizinin pulang, Makin nggak boleh pulang. makin nggak boleh pulang kan. Ya udah, saya bilang udahlah gue balik, udah subuh ini udah jam 4 gitu, nggak mungkin ada apa-apa juga lagi, nggak mungkin setan subuh-subuh gangguin orang, kayak gituin aja. Masih Doni kan ditinggal nih sendiri nih. Nah pas ditinggal sendiri tuh bang, kan dia masuk kamar mau tidur tadinya, pas mau tidur baru merem dia, baru merem itu dia ditarik bang kakinya bang, ditarik sampai ke bawah kasur, sampai akhirnya diangkat ke atas, sampai palanya tuh di bawah. Begitu sih tadi kan si Doni nggak mau melek karena takut kan. Apa ini kan, dia paksain melek sama dia. Tau nggak makhluk apa bang? Sejenis genderuwo, entah jin entah genderuwo, dia bertanduk, matanya merah, ngangkat gini dan bilang kamu harus mati. Wah. Makin panik dong, itu dibanting bang, dilepas sama makhluknya deng. Untungnya tuh masih pas bagian kepalanya si Doni, untungnya masih kena kasur bang. Kalau enggak mah mungkin bocor atau apa ya, kena ubin kan. Itu masih kena kasur kepalanya untungnya, cuma hanya badannya doang dia cedera gitu. Akhirnya udah dia nelfon lagi pamannya tuh, dia cerita kejadian yang terjadi di subuh itu. Dia cerita, pamannya cuma bilang gini, yaudah gini aja sekarang Don, terserah kamu nih, kamu mau rajin sholat apa enggak, udah gitu aja. Ini kata pamannya via telepon nih. Via telepon. Iya. Kalau kamu mau terhindar sama gangguan kayak gitu, mendingan mulai sekarang kamu rajin-rajin sholat. Cuma nih emang dasar bandel ya, si Doni ini emang bandel bang. Kalau sholat paling susah. Emang saya tahu dia dari SMP kayak gimana gitu, paling susah sholat. Iya doang, tapi sholatnya enggak. Iya doang, sholatnya enggak. Nggak lama tuh, selang beberapa hari kan istrinya balik tuh dari Padang tuh. Balik dari Padang, pas sampai sini, pas sampai Jakarta juga pamannya ngomong lagi. Paman tahu, kamu tuh dari kemarin paman telepon suruh sholat, iya doang kan. Sholatnya emang enggak. Sholat paman, iya sholat, tapi kan masih bolong-bolong, nggak mungkin kamu 5 waktu. Digituin sama pamannya. Ketawa aja teman saya. Udah sekarang terserah kamu lah. Yang penting kalau di sini paman udah ngasih tahu. Cuman si istri ini udah rajin sholat sejak pulang dari Padang tuh, sholatnya udah rajin. Jadi gangguan tuh nggak kena ke istrinya lagi. Malah lebih ke Doni gitu kan. Pamannya kan balik lagi nih ke Al-Azhar. Balik lagi ke Al-Azhar. Udah nih stay di sana lagi kan. Sempet waktu itu nelfon Doni. Nelfon ke teman saya nih. Don, kamu hati-hati. Nanti akan ada perempuan yang tadinya sifatnya begini-gini ke kamu, dia akan ngeliat kamu tuh beda. Maksudnya teman di situ yang beda ngeliat kamu, dan dia perhatiin satu-satu gitu ya. Maksudnya yang toko yang sebelah, toko tetangga segala macam gitu. Yang lain biasa aja. Ada satu nih yang ngeliat gue kayaknya aku benci banget gitu loh. Ternyata ya itu SPG itu. Ngeliat dia kayak benci banget. Sampai satu momen itu SPG ke rumah si Doni. Kan kebetulan kan si Doni masih di toko nih, yang tinggal di rumah itu cuma istrinya doang. Dibukain pintu kan misalnya kan, nanya. Ya kita sebut saya Mbak Santi ya. Jadi Mbak Santi datang nih, Bu, maaf Bu, saya disuruh Pak Doni, disuruh ngambil berkas, mau ada meeting sama salah satu vendor. Oh iya, bentar ya, saya cari dulu, istrinya kan. Tapi kan karena dia nyari nggak ketemu-temunya, akhirnya nelfon si Doni teman saya. Suaminya. Ya, ini ada dari tempat dari toko nih ke rumah nih Mbak Santi, katanya disuruh kamu ngambil berkas apa yang ketinggalan. Nggak ada kok, saya nggak pernah nyuruh dia ke rumah, dan nggak ada berkas ketinggalan juga. Katanya kamu mau meeting, nggak ada meeting. Saya disampaikan lah ke Mbak Santi, Mbak, kata suami saya nggak ada berkas yang ketinggalan, dan memang nggak ada meeting juga gitu kan. Oh nggak ada Bu ya, oh mungkin saya salah kali. Udah pamit tuh pulang. Tapi nih si Doni di sini udah mulai curiga nih ke si sosok Mbak Santi ini nih, udah mulai curiga nih. Cuman nggak diucapkan aja gitu kan curiganya itu. Akhirnya udahlah. Malamnya setelah Mbak Santi itu pulang dari situ, tuh malamnya si Doni kesurupan bang. Dan kesurupannya tuh bener-bener membabi buta lah. Habis itu tuh barang-barang semua tuh dipecahin bang. Sampai TV-nya dipecahin bang. Itu sampai dipecahin sama dia. Sampai istrinya tuh akhirnya keluar dari rumah, manggil security kan, teriak-teriakan gitu kan, security. Dan akhirnya di situ warga juga akhirnya ngumpul tuh, karena ramai banget, emang berisik banget gitu. Ngumpul, akhirnya bawa keluar, dan akhirnya apa? Diikat bang, di tiang, diikat kayak gini.
Karena ngamuk-ngamuknya parah. Karena ngamuk-ngamuknya parah. Tadinya mau dipasung. Gak usah dipasung. Udah ikat aja tiang. Ikat aja ngeceng. Tadi ikat gini. Itu posisi diikat gini aja bang. Itu masih ngancem bang. Kalian jangan halangi saya untuk bawa dia ya. Kalau kalian mau halangin, kalian sendiri yang akan saya habisin. Dia itu maksudnya dia siapa tuh? Si Doninya. Doninya. Iya. Jadi si makhluk ini mau bisa dibilang mungkin mau matiin si Doni kali. Jadi mau dibikin mati teman saya itu. Kalau kalian halangin, kalian yang saya matiin. Untung ada Pak Ustadz tuh di situ tuh. Kata Pak Ustadz, udah kita tahlil. Kita bikin tahlil dadakan. Akhirnya bikin tahlil dadakan tuh di situ tuh, di rumah dia tuh. Tahlil dadakan tuh. Terus selama tahlil itu masih ngoceh-ngoceh dah. Masih marah-marah gitu, masih marah-marah nggak jelas gitu. Nah setelah marah-marah nggak jelas itu, langsung Pak Ustadz ngomong nih, ini kayaknya ada sesuatu benda nih yang ditaruh nih. Coba cari. Warga tuh semua tuh geledah tuh bang. Rumah dia tuh digeledah tuh. Akhirnya ketemu lah nih satu benda dibungkus kain putih, diikat kayak model pocong tuh bang. Iya. Itu isinya kelabang, belatung, sama cicak. Nah kelabang ini cuman posisinya kelabang yang udah kepotong. Jadi kayak kelabang bekas digigit. Akhirnya di situ istrinya langsung ngomong di situ, kok ada kelabang satu nih yang posisi kegigit. Di situ baru saya cerita tuh, kayak kemarin Mas Doni cerita dia sama saya, dia makan, nah tiba-tiba tuh makanannya berubah jadi kelabang. Apa jangan-jangan kelabang ini ya separuhnya lagi gitu kan. Setelah bungkusan ini dibawa, akhirnya dibuang, baru sadar teman saya, loh saya kenapa ini kok diikat? Kamu tadi ngamuk-ngamuk mas, gini-gini kata istrinya tuh. Kamu tadi ngamuk-ngamuk mas. Wah enggak, kamu lihat ke dalam dah, tuh barang-barang hancur semua sama kamu tuh. Telepon lah sama istrinya, pamannya. Wo, ini tadi kejadian gini. Terus gimana wo? Suami kamu susah dibilanginnya, suruh sholatnya susah. Coba ada sekarang sholat. Insya Allah nggak akan ada gangguan. Sholat, suruh sholat susah banget sih. Lalu tuh sejak kejadian itu berubah nih si Doni. Udah mulai rajin sholat. Nah setelah si Doni rajin sholat nih bang, ini si SPG nih tiba-tiba aja nih nggak masuk nih. 3 hari kemudian setelah kejadian itu tuh nggak masuk. Sampai 1 minggu nggak masuk, nggak ada kabar. Bingung kan si Doni kan? Nah ini SPG gua kemana? Sudah seminggu nggak masuk kok nggak ada kabar. Kalau mau pulang kampung kenapa nggak ngabarin gitu kan? Nah akhirnya kebetulan di toko tetangga sebelah tuh ada satu anak buah dia tuh satu kampung nih sama SPG ini nih. Namanya kita sebut Ian lah ya. Mas Ian, minta tolong dong. Iya, kenapa Pak? Cari tahu dong infonya Mbak Santi di kampung. Ada nggak orangnya? Soalnya ini udah seminggu nih nggak masuk, nggak ada kabar. Nanti saya ongkosin lah, kalau kata teman saya gitu. Saya ongkosin lah. Oh ya udah Pak, tapi nggak bisa sekarang ya, soalnya kerjaan lagi banyak. Paling 1 minggu lagi lah Pak. Udah lah, akhirnya 1 minggu kemudian si Mas ini pulang. Nanya nih sama keluarganya nih. Kaget di situ Mas Ian. Ternyata Mbak Santi itu sudah meninggal 1 minggu sebelumnya. Meninggal. Meninggalnya di kampung? Enggak. Perjalanan. Diketemukan mayatnya itu di bawah jembatan dengan kondisi telanjang bulat, tapi tangan dan kakinya tidak ada. Kayak dimutilasi gitu. Dan di situ awal katanya sih sempat bilang, kata dugaannya awalnya pemerkosaan, terus dilanjutkan dengan pembunuhan dan mutilasi, tapi ternyata tidak ditemukan sperma sedikit pun di kemaluan si Mbak Santi itu. Pas di otopsi nggak ada sperma ya? Ya. Jadi kita nggak tahu nih dia meninggal karena apa. Dan itu nggak ketemu juga pelaku pembunuhnya gitu? Karena nggak ada sidik jari. Setelah itu kan si Mas Ian pulang nih, ngelapor kan ke Mas Doni nih, kondisinya seperti itu gitu kan. Mas Doni nelfon lagi ke pamannya. Paman, yang SPG yang saya ceritain ini udah nggak ada paman. Itu harusnya kamu. Harusnya Doni yang mati seperti itu. Iya.
Tapi karena kamu dengerin kata saya, kamu sudah rajin sholat, rajin baca Quran, akhirnya dia yang kena. Kayak berbalik gitu ke dia ya. Berbalik. Dari situ akhirnya semenjak itu akhirnya si Doni trauma. Akhirnya dijual dia tuh rumah. Dijual rumahnya, akhirnya sekarang dia beli rumah di perkampungan lah ya. Perkampungan. Di situ dia sekarang buka toko, ya sejenis toko makanan biasa lah. Kayak jajan-jajan bocah warung biasa Madura gitu bang. Oh, toko partnya udah ditutup juga? Toko Yang- partnya ditutup, dijual sama dia. Ya. Jadi dia di situ akhirnya berpikir, gua hidup apa adanya aja sekarang. Yang penting gua hidup bahagia sama anak istri. Nah situ ya udah sholatnya udah mulai rajin sih, alhamdulillah sampai sekarang sih. Dan itu benar-benar saya dengar ceritanya dia juga sampai seperti itu ya. Jadi ceritanya merinding bang. Nah, buat kalian nih, gue mau ngingetin lagi kalau tadi agak skip ya dia bagian awal, kalau si Mas Devri ini itu menceritakan cerita dari salah satu teman dekatnya ya. Ya. Itu Mas Doni ya. Ya. Itu Mas Doni juga nama samaran. Betul. Dan lu udah dapet restu buat nyeritain cerita ini karena Mas Doni pun nggak bisa untuk cerita Nggak bisa. karena ya ini bisa dibilang aib keluarga ya. Betul bang. Ya, makanya lebih baik dia meminta untuk temennya yang cerita di sini. Jadi lu full nih dapat cerita dari Mas Doni semua Dari nih. langsung dari Mas Doni sendiri. Iya, dan kecuali tadi pas kejadian pas main PS tuh ya, Ya. itu lu ngalamin sendiri ya. Ya. Karena emang hawanya tuh beda banget di situ tuh. Beda banget bang. Itu memang apa ya? Nggak hawa rumah biasa sih. Iya. Emang lagi diguna-guna aja tuh rumah ya. Iya kayak memang udah dibikin kita kayak yang tinggal di situ tuh kayak dibikin nggak betah, nggak nyaman sih. Iya. Lebih cenderung ke betah nggak nyaman. Tapi terakhir lu dapat kabar si Doni, konten-konten sama Doni, dia baik-baik aja sekarang. Baik-baik aja. Hidup ya tenang lah bersama istri dan anaknya. Tentang bukan kabar telepon sih, saya samperin ke rumah Iya, dia. karena ini cerita sederhana ini nggak mungkin lu lewat telepon ya, pasti lu Iya, ketemu langsung sama Ketemu dia langsung ya. sama dia. Nah, kalau itu kejadiannya kan pas lagi si Doni itu baru punya anak ya? Iya. Itu kira-kira usia pernikahan sama istri itu baru berapa lama sih? Sekitar 2 tahun. 2 tahunan. Oh, masih belum terlalu lama ya Belum. usia pernikahannya ya? Iya, sekitar 2 tahun karena kan tahun pertama dia langsung alhamdulillah dikasih rezeki tuh anak. Jadi pas anaknya itu juga masih baru 5 bulan 6 bulan lah Oh. pas kejadian itu. Nah, mungkin tadi hikmah yang bisa diambil dari ceritanya si Mas Devri ini adalah rajinlah sholat ya. Ya. Karena itu adalah solusi yang terbaik hingga akhirnya masalah di rumah tangga Doni ini bisa selesai dan alhamdulillah sekarang dia bisa hidup tenang ya. Ya. Dan itu semua karena sholat. Jadi buat kalian wajib banget untuk sholat. Walaupun gue juga kadang masih bolong-bolong bang. Mungkin lebih tepatnya mungkin minta pertolongan Allah sih. Iya, minta pertolongan ke Allah lah ya. Iya. Dan itu pamannya si istrinya si Doni mungkin itu perantara ya. Perantara. Perantara dari Allah sampai akhirnya ya bisa baik-baik lagi Ya, gitunya rumah makanya tangganya. sekuat apapun ilmu santet, sekuat apapun ilmu guna-guna, tidak mungkin bisa melawan ilmu Allah. Ya, betul. Quote by Mas Devri. Yoi. Oke, nah buat kalian yang pengen kenal lebih dalam lagi sama si Mas Devri ini, Mas Devri juga punya konten juga di YouTube ini. Itu ada podcast sama daily vlog lu sebagai ojol ya, karena Iya. lu profesi sebagai ojol nih bang Iya ya. betul Bang. Itu channel di mana tuh bang? Kalau untuk yang ojol itu Devri Ojol Channel. Yang satu lagi? Kalau untuk yang podcastnya di Jali The TV. Oh, iya. Nah, jadi buat kalian yang pengen kenal lebih jauh sama Mas Devri bisa mampir ke YouTube channel dia atau Instagram mungkin punya Mas. Instagram ada Apa tuh nih Instagramnya? @devri_hermanto. Oke, nanti semua linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, thank you banget nih Mas Devri udah share ceritanya nih. Gue juga mau ngingetin ke pasukan Lentera Malam nih, buat kalian yang suka komplain kalau di Lentera Malam itu banyak iklannya, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Di situ gue jamin bebas iklan. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mas Devri ini, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam juga. Itu ada di lenteramalam.id. Yaudah, paling video malam ini cukup segitu aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Mas Devri izin pamit.